Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut dari pelajaran kita membaca tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada di akhir di surah At-Tur, yaitu pada ayat yang ke-44 sampai terakhir. Baik, mana? Coba Satria baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa la hum yunqarun wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Coba diulang. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Qala Rabbuna jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyyaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum. Jika mereka melihat, ya, mereka di sini orang-orang musyrik, masih lanjutan dari kemarin. Jika mereka melihat sebahagian dari langit berguguran, maka yaqulu sahabun markun. Mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'akun. Maka dharhum, biarkanlah mereka, hatta yulaqu, hingga mereka menemui yawmahum alladhi fihi yus'akun, hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dihinakan atau dibinasakan. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Yaitu di hari ketika tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat terhadap mereka
tipu daya mereka sedikit pun. Ya, wala hum yunsarun. Dan mereka sekali-kali tidak bisa ditolong. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya lilladzina zalamu, bagi orang-orang yang zalim itu azaban. Ya, azab ya duna dzalik, selain daripada itu. Kita akan dijelaskan sebentar apa maksudnya azab selain daripada itu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah mengetahui. Baik, sampai situ dulu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan, bercerita tentang keadaan orang-orang musyrikin. Ya. Bercerita tentang keadaan orang-orang musyrikin. Jadi ayat yang ke-44 dikatakan wa iyyarau kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Ya, wa iyyara haula'il musyrikuna qita'an minas sama'i saqitan alaihim adzaban lahum lam yantaqilu amma hum alaihi minat takdzib wa laqalu hadza sahabun mutarakamun ba'duhu fawqa ba'd. Ya, di tafsir Muyassar dikatakan mereka orang-orang musyrikin kalau melihat potongan-potongan dari langit yang jatuh kepada mereka sebagai siksaan untuk mereka. Ya, mereka melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Tapi bagaimana keadaannya? Lam yantaqilu amma hum alaihi minat takdzib. Mereka tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan terhadap apa yang ada pada mereka berupa pendustaan. Tetap mereka mendustakan. Dan bahkan mereka berkata itu hanyalah tumpukan-tumpukan ya awan, sebahagiannya terhadap sebahagian yang lain. Ya. Kisafan ya di dalam ayat itu wa iyyarau kisfan, kalau di sini disebutkan qita'an ya. Kisafan atau kisfan ditafsirkan yang apa? Qita'an. Artinya potongan-potongan dari langit. Ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan kisfan itu adalah qita'un kibarun minal azab. Jelas ya? Qita'un kibarun minal azab. Ya. Apa yang jatuh itu adalah potongan yang besar berupa siksaan. Ya. Jadi kisfan di situ diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit akan turunnya siksaan. Tapi tetap mereka tidak mempercayai, tetap mereka mendustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulnya. Lihat ayat setelahnya. Fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Dikatakan di tafsir Muyassar, pada ayyuhar rasul haula'il musyrikina hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yuhlakun wa huwa yaumul qiyamah. Ya, biarkanlah wahai Rasul. Ya, wahai Rasul, biarkan mereka orang-orang musyrikin seperti keadaannya itu. Maksudnya biarkan dia tetap mendustakan, tidak menjadi masalah. Hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yuhlakun. Sampai mereka menjumpai suatu hari di mana pada hari itu mereka yuhlakun. Apa yuhlakun? Dibinasakan. Kapan itu? Wa huwa yaumul qiyamah. Di hari kiamat. Iya. Taib, yauma la yughni anhum. Jadi fadarhum di situ ya, yus'akun di situ bermakna yuhlakun.
Ya, bimakna yuhlakun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Dikatakan di tafsir Muyassar, wa fi dzalikal yaum la yadfa'u anhum kaiduhum min adzabillahi syai'an wa la yansuruhum nasirun min adzabillah. Taib. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak lagi terhadap mereka bermanfaat dari makar-makar mereka. Tidak bisa menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala syai'an, sedikit pun juga. Ya. Bahkan tidak sampai di situ. Wala yansuruhum nasirun. Seorang penolong tidak bisa lagi menolong mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa inna li haula'i adh-dhalamati 'adzaban yalqawnahu fid dunya. Perhatikan, qabla 'adzabi yaumil qiyamati minal qatli was-sabyi wa 'adzabil barzakhi wa ghairi dzalik. Walakinna aktsarahum la ya'lamuna dzalik. Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim, ya, mereka akan menemui, akan menjumpai, yalqaunahu, akan mendapati azaban, siksaan fid dunya, di dunia, sebelum siksaan pada hari kiamat. Jadi perhatikan ayatnya, wa inna lil ladzina zalamu azaban duna dzalik. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan siksaan, ya, selain dari itu. Maksudnya siksaan sebelum dia menjumpai hari kiamat. Apa itu? Sebelum hari kiamat, ya, siksaan di dunia. Berupa apa? Minal qatli, ya, pembunuhan, wassabi, ataukah bentuknya ditawan. Ya, karena orang-orang kafir, ya, hakikatnya mereka diperintahkan, ya, untuk diperangi. Wa adzabil barzakhi, dan akan sebelum di hari akhirat dia akan ada siksaan di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Walakinna aktsarahum la ya'lamuna dzalik. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui akan hal tersebut. Nah, itu sampai di situ, ya. Kemudian dua ayat terakhir itu terkait perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dan juga kepada umatnya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah terhadap ketentuan, terhadap hukum Rabbmu, fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau berada pada penglihatan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Rabbmu ketika hendak engkau berdiri. Wa minal laili, dan terhadap dan di malam hari, fasabbihu, maka bertasbihlah, wa idbaran nujum, ketika terbenam atau hilang dari bintang-bintang itu, maksudnya ketika terbit fajar. Baik, dikatakan di tafsir Muyassar, wasbir ayyuhar rasul li hukmi rabbika, ya, li hukmi rabbika wa amrihi fima hamalaka minar risalah wa ala ma yalhaquka min adza qaumik fa innaka bimar'in minna wa hifdhin wa i'tina'in. Sampai situ dulu. Dikatakan, wahai Rasul, ya, bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, ya, dan perintahnya, ya, fima hamalaka minar risalah, perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ya,
yang Allah bebankan kepadamu berupa risalah. Ya. Ya, kenapa di sini diperintah bersabar? Ya. Dan bersabarlah, perhatikan, dan bersabarlah atas apa yang engkau jumpai dari gangguan kaum. Ya. Jadi kan di atas ayatnya orang-orang musyrikin mendustakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gelar orang gila, tukang sihir, apalagi penyair. Ya, Allah perintah kepada nabinya untuk bersabar bersabar terhadap amanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Bersabar. Kemudian setelah itu fa innaka bimar'in minna, karena sesungguhnya engkau ya berada pada pandangan kami. Ya, akan disebutkan sebentar dari akidah ahli sunnah penetapan kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya engkau berada pada pandangan kami, ya. Allah yang Maha melihat keadaanmu wahai Muhammad, wa hifdzin wa i'tina'in, menjaga dan memperhatikanmu. Ya. Diperintah untuk bersabar. Dan ini sejalan dengan apa yang telah kita pelajari di muqaddimah Thalathatul Usul. Ya, jadi ilmu, amalan, berdakwah. Setelah berdakwah adalah as-sabr 'alal adza fi. Ya. Diperintah untuk bersabar atas gangguan-gangguan di dalam berdakwah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar terhadap apa yang beliau jumpai dari gangguan-gangguan kaumnya. Wasabbih bihamdi rabbik. Ya. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu hina taqumu ila shalah, ketika engkau hendak berdiri salat. Wa hina taqumu min naumik, dan ketika engkau berdiri dari tidurmu. Ya. Ya, maksudnya ya memuji Allah Subhanahu wa taala di berbagai keadaan. Ya. Wa minal laili fasabbih bihamdi rabbika. Apa setelahnya antum? Hah? Wa minal laili fasabbih bihamdi rabbika wa a'azzimhu, ya. Wa a'azzimhu. Baik, wa'azimhu. Sebegitu semua. Ada yang didobat pakai harokat. Hah? Ditasydid. Oh iya. Berarti maktub kemana? Fasabbih. Iya. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wa'azimhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wa'azzimhu, dan besarkanlah. Ini penafsiran di ayat terakhir, ya, wa minal laili fasabbihu, ya kan? Wa minal laili fasabbihu. Nah, makanya dikatakan wa minal laili fasabbih bihamdi rabbika wa'azzimhu wa idbarun nujum wa shalli lahu, dan salatlah kepadanya, waf'al dzalika inda salati subhi waqti idbarun nujum. Lakukanlah hal tersebut di salat subuh ketika bintang itu mulai terbenam. Maksudnya sudah mulai masuk waktu subuh, ya. Baik. Kemudian di akhir, ya, dikatakan wa fi hadhil ayah itsbatun li sifatil ainaini lillahi ta'ala fima yaliqu bih. Pada ayat ini terdapat isbat, penetapan sifat kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala bima yaliqu bih, sesuai yang layak baginya. Ya. Yang mana itu ayatnya? Hah? Itu. Fa innaka bi a'yunina. Karena ya, sebagian ada yang mengatakan bi a'yunina di situ pengawasan.
Ya, ya mereka tafsirkan dengan apa? Pengawasan. Maka bi'ayunina di situ hakikat dari apa? Pandangan. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, bersabarlah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya engkau berada pada pandangan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, penglihatan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi katakan dalam ayat ini penetapan sifat ainain bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak baginya. Duna tashbihin bi khalqihi, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya. Ya kan misalnya kalau dikatakan Allah memiliki mata. Ya. Tidak boleh dikatakan ya matanya seperti ini, tidak boleh. Karena itu namanya apa? Tashbih. Jadi kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki pandangan. Bagaimananya? Ya, bagaimana bentuknya? Ya. Atau mirip dengan ini, itu tidak bisa. Ya, tidak boleh. Itu bentuk dari apa? Tashbih atau takyif. Makanya dikatakan apa? Duna tashbihin bi khalqihi, tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya, atau takyifin li dzatihi, atau takyif dari kata kayyafa yukayyifu takyifan, membagaimanakan ya terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, kama sabata dzalika bis sunnah, sebagaimana hal tersebut telah sabit, telah tetap di dalam hadis-hadis. Wa ajma'a alaihi salaful ummah, dan para imam salaf telah sepakat. Wal lafdhu warada huna bi sighatil jam'i lit ta'dhim, dan lafaz yang disebutkan di sini ya itu dengan sigha jama' lit ta'dhim, sebagai bentuk pengagungan. Yang mana itu? A'yun. Itu maksudnya a'yun. A'yun jamak dari ainun. Ya, tidak dikatakan ainaini. Dua apa? Dua mata. Dua pandangan, tapi dikatakan apa? Ayunina. Ini di sini penulis menyebutkan seperti itu, jangan sampai ada yang mengatakan berarti apa namanya? Pandangan atau penglihatan Allah, mata Allah itu berarti banyak. Karena datang dengan bentuk apa? Jamak. Makanya dikatakan di sini ayat ini datang dengan penyebutan jamak. Bukan artinya banyak, tapi apa? Litta'zim. Untuk pengagungan. Nah, itu namanya apa? Uslub di dalam bahasa Arab. Ya, sama dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'an. Di situ pakai kami. Ya kan? Kenapa pakai kami? Apakah Allah itu banyak? Jawabannya itu pakai nahnu litta'zim. Jelas ya? Ya. Ya, dan saya kira seperti itu juga di apa namanya kalau kita berbahasa. Kan kadang kita katakan kami ini seperti ini. Padahal yang dia inginkan apa? Dirinya sendiri. Itu bentuk dari apa? Ta'zim. Itu dimaklumi ya dalam pelajaran bahasa Arab. Baik. Alhamdulillah selesai surah At-Tur. Wallahu a'lam. Insyaallah taala di pertemuan besok kita masuk di surah An-Najm. Tapi sebelum masuk di surah An-Najm kita menghafal dulu surah Tur ya. Iya kan? Karena tidak ada hafalan setoran, ya kita fokus berarti di sini dulu menghafal surah At-Tur. Siap-siap besok ya ditunjuk membaca surah At-Tur insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.